Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Subagja dengan nomor NPM 40522100042 dari kelas B reguler A dengan prodi S1 Teknik Industri Universitas Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan dengan subtema membumikan Pancasila sila kedua yang saya ambil yaitu kasus pembunuhan Aprianita yang mayatnya dicor di Palembang. Dari kasus ini sangat berkaitan dengan Pancasila sila kedua dan HAM, karena Pancasila sila kedua ini memiliki nilai kemanusiaan, adab, dan adil, di mana nilai kemanusiaan ini masuk ke dalam hak asasi manusia, di mana itu adalah hak manusia untuk hak-haknya, hak kewajibannya dalam bentuk apapun itu, dengan pengecualian tidak mengganggu ketertiban, tidak mengganggu orang lain, dan tidak mengganggu hak-hak orang di sekitarnya. Hak asasi manusia ini wajib dihormati, dilaksanakan, dilindungi, bahkan diatur oleh pemerintah. Pemerintah pun wajib melindungi pelanggaran hak asasi manusia kepada warga sipilnya. Jadi Pancasila dan sila kedua ini saling berkehubungan dari nilai kemanusiaan dari Pancasila ke dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini banyak masih terjadi pelanggarannya di Indonesia ini. Yang saya lihat dari video YouTube Biko Story yang menceritakan pembunuhan Aprianita yang mayatnya dicor. Sungguh tidak ada rasa kemanusiaan maupun adab dari sang pelaku. Saya di sini akan menceritakan kronologi bagaimana terjadinya sampai kasus pembunuhan Aprianita ini dan penyelesaian kasusnya. Nah, dari kronologi kasus ini dimulai dengan perkenalan dulu pelaku dan korban. Korban ini dikenal dengan nama Aprianita dengan umur 51 tahun yang rumahnya berada di Jalan Hilir Palembang nomor 1. Nah, tersangka yaitu yang bernama Yudi berumur 50 tahun, tetapi tidak ada beberapa data Yudi tinggal di mana, dan hanya berupa umur dan nama yang didapat dari sumber tersebut. Dari sini Yudi dan Aprianita ini merupakan salah satu rekan kerja yang bekerja di Kementerian PU. PU itu adalah pekerja umum. Biasanya mereka itu mengatur kayak pembangunan, pembuatan jalan, pembuatan trotoar di daerah tersebut, kayak memperbaiki jalan ataupun itu. Mereka ini berstatus keduanya PNS. Nah, dari awalnya itu yang Yudi ini kayak bingung mau minjem uang ke siapa, karena mungkin dia minjem uangnya dalam jumlah besar. Dan terpikir oleh Yudi, dia akan menipu Aprianita. Yudi ini menawarkan suatu mobil Toyota Kijang Innova dengan harga 145 juta kepada Aprianita. Aprianita lantas curiga lah, masa mobil Toyota Kijang Innova 2016, dan ini terjadi di 2019 ya. Mobil yang ditawarkan adalah 2016 dengan harga 145 juta. Dilihat dari brosur sekarang ya, mobil Toyota Innova itu hampir di harga range-nya 300 sampai 400 juta.
itu harga baru. Harga baru itu ke harga bekas paling selisihnya 20, 30, 50 juta. Setiap tahunnya berkurang paling 10, 20 juta. Ini hampir setengahnya, tidak masuk akal. Aprianita menaruh kecurigaan kepada Yudi, dia akan menipunya, tetapi Aprianita ini orangnya kayak tidak enakan. Dia pun mengiyakan, dia pun akhirnya sepakat untuk membeli mobil dari Yudi. Terjadilah kasus jual beli di tanggal 16 Agustus 2019. Dari situ Aprianita menunggu kejelasan dari Yudi, karena kan sudah membayarkan uangnya 1 bulan ke belakang, 1 bulan selanjutnya masih menunggu, kok tidak ada kepastian. Dan ternyata Yudi beralasan mobilnya tidak ada karena kehabisan. Padahal Aprianita sudah menaruh curiga bahwa mobilnya akan tidak ada. Dan Yudi berjanji akan mengembalikan uang Aprianita tersebut. Nah, dia mengembalikannya secara berangsur-angsur sampai 50 juta pun dia masih, sampai dia terkumpul 50 juta di Aprianita. Masih banyak hutangnya yang belum tertutupi. Di mana suatu hari Yudi menjanjikan akan membayar 35 juta setelah pembayaran 50 juta yang berangsur-angsur tersebut. Dan Yudi ini tidak menyebutkan spesifik kapan waktunya, dan Aprianita dengan nada rendah berkata, "Yud, saya butuh uangnya besok." Lantas dari lemah lembut Aprianita ini membuat Yudi bingung, gelisah. Dan dari gelisah tersebut Yudi bingung bagaimana mencari uangnya, karena sisa uangnya tinggal 15 juta. Sisa uangnya dia pakai buat poya-poya, apalah daya. Uang hasil minjem aja dipakai poya-poya. Sungguh manusia ini gimana? Dari Yudi ini sangatlah tidak patut dicontoh ya. Udah mah uangnya dapat minjem, dia hasil menipu, istilahnya masuk ke dalam menipu dari menjanjikan mobil, tapi dia bertanggung jawab. Nah, malah dipakai poya-poya. Nah, dari situ Yudi bingung, gelisah. Akhirnya dia menjumpai sang paman yang bernama Nopi, yang sering disebut warga yang bernama Acik. Nah, lantas Yudi ini menceritakan kepada sang paman Nopi bahwa dia sedang terlilit hutang kepada Aprianita. Dan setelah mendengar cerita Yudi tersebut, sang paman malah memberi solusi yang di luar dugaan. Sang paman memberikan suatu solusi, yaitu untuk membunuh Aprianita. Dan sang paman mengatakan lebih baik kehilangan uang 15 juta untuk membayar para pesewa pembunuh untuk merencanakan ini, daripada harus terus bingung, gelisah, galau dalam keterlilitan hutang ini. Dan Yudi pun dia bukan malah menolak ya, malah menerima solusi sang paman tersebut. Dia malah setuju kepada sang paman bahwa dia juga akan membunuh Aprianita. Dia akan melaksanakan apa yang disuruh oleh sang paman. Sungguh paman dan ponakan ini tidak ada rasa kemanusiaan maupun rasa adab. Makanya kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak Pancasila sila kedua. Nah, dari situ sang paman dan keponakan pun merencanakan hal tersebut.
di tanggal 16 Oktober akhirnya sang paman menyewa dua rekannya, yaitu yang bernama Amir yang bernama Amir dan satu lagi bernama Ilyas. Ilyas ini dan Amir menjemput Ilyas. Jadi tugasnya itu dibagi-bagi menjadi beberapa tugas dari 4 orang tersebut, di mana sang paman Nopi dan Amir akan bertugas dalam pengurusan jenazah. Terus dari sang Ilyas dan Yudi mengatur dalam pembunuhannya. Jadi Yudi ini merencanakan dia akan menjemput Aprianita dengan iming-iming melunasi hutangnya. Dia pun menyewa suatu mobil dan Nopipo dan Ilyas dan Yudi pun bergerak menjemput Aprianita di tanggal 16 Oktober tersebut. Dijemputlah Aprianita ke rumahnya di Jalan Hilir tersebut. Nah, dijemput bersama Ilyas di belakang, Nopi duduk di depan. Nah, dari situ Aprianita masuk ke dalam mobil. Lantaslah Yudi menawarkan minuman, air mineral. Nah, air mineral tersebut telah dicampur dengan obat tetes air mata supaya Aprianita keracunan, pingsan dan lemas. Nah, dari situ Aprianita pun tanpa ada rasa curiga dia malah meminumnya. Dari situ jalanlah mobil tersebut. Aprianita sebenarnya dari tadi menaruh rasa curiga, kenapa ada orang lain di mobil tersebut, yaitu Ilyas, di mana Aprianita ini dia gelisah dan menelepon sang adik yang bernama Peti. Dia menelepon Peti ini. Dia menelepon dengan memberikan suatu kode bahwa dia ini sedang terjebak atau terhimpit atau sedang terdesak oleh keadaan, dan Aprianita ini mengatakan dia akan menelpon balik sang Peti, dan Peti pun merasa khawatir, namun dia tetap menunggu. Dari situ dari telepon tersebut Yudi menyuruh Ilyas menyeret lehernya, jadi diseret ke jok gitu, ditali sampai tercekik gini. Aprianita seketika yang sudah lemas dari efek tersebut, dari efek tadi air mineral yang sudah dicampur obat tetes mata, akhirnya tewas dicekik oleh tali Ilyas. Dari tali Ilyas tersebut, dari situ akhirnya Ilyas dari situ akhirnya Yudi menjemput sang paman bersama Amir, dan diturunkanlah mayat tersebut di kediaman Nopi atau pamannya Yudi tersebut yang sudah tewas. Aprianita itu disimpan terlebih dahulu, dan paman Yudi ini bergerak bersama Amir untuk menyeret ke rumahnya. Dari hal tersebut sebelum dikuburkan, Ilyas memberikan dulu Yudi memberikan uang kepada Amir, Ilyas dan sang paman Nopi. Sang paman Nopi diberi uang 7,5 juta. Sang Ilyas diberi uang 3,5 juta, sedangkan Amir diberi 4,5 juta. Dari tersebut Amir dan Nopi mengubur mayat tersebut di kuburan TPU Kendang Kawat, di atas kuburan orang lain, dan dia menguburnya lalu mengecornya.
mengecor di malam hari, karena kan malam hari tidak akan ada orang yang lalu lalang, dan penjemputannya ini juga terjadi di malam hari juga. Nah, sesudah dikuburkannya, Ilyas dan Nopi bergegas pulang dan mereka membeli suatu minuman yang beralkohol dan memabukkan. Dari hal tersebut, lantas sudah dikubur dan lanjut ke Peti. Peti ini sang adik merasa khawatir, kok sang kakak tidak menelpon balik. Nah, lantas keesokan harinya dicarilah ke kediaman Aprianita, dan Peti ini mendapatkan informasi dari tetangga Aprianita bahwa Aprianita telah dijemput oleh orang yang berciri-ciri persis dengan Yudi, dan Peti pun langsung menjumpai kantor di mana Yudi bekerja. Yudi lantas mengatakan bahwa dia sudah mengantar pulang Aprianita tersebut. Tapi dari sini Peti tidak percaya, dan keluarga Aprianita dan Peti melaporkan kasus ini ke polisi dengan kasus penculikan. Dari sini polisi tidak menemukan bukti, tetapi polisi malah mencurigai keluarganya. Tetapi karena adanya bukti pembelian mobil yang di luar dugaan dan tidak masuk akal, polisi menaruh curiga kepada Yudi, dan didapatkanlah beberapa bukti-bukti pendukung, dan akhirnya Yudi menjadi tersangka dan diringkus oleh polisi. Dari situ didapatlah beberapa orang. Yudi dan Ilyas akhirnya tertangkap, sedangkan Amir dan sang paman Nopi menjadi status DPO. Nopi dan Ilyas dan Yudi ini diseret ke meja persidangan, dan mereka dijatuhi hukuman dengan pasal 340 KUHP, yang dimana itu adalah pasal pembunuhan berencana yang dengan masa tahanan 20 tahun selama-lamanya atau dihukum mati. Ilyas dan Yudi ini diberi pasal tersebut dan mendekam di penjara. Lantas kemana Nopi dan Amir? Ternyata setelah 2 tahun dari kasus ini, Nopi atau sang paman ditemukan di Lampung. Dia itu pergi ke Lampung setelah mengetahui bahwa Yudi tertangkap dan polisi sedang mengejarnya. Yudi ini pergi ke Lampung dengan luntang-lantung, dan dia meninggalkan anak dan istrinya. Dia itu mengubah namanya, dan dia selama di Lampung ini berjualan es potong. Nopi pun, sang paman pun diadili dan dijatuhi hukuman mengenai dijatuhi hukuman pasal 340 KUHP, yang dimana itu kasus dimana hal tersebut emang sang paman yang melakukan perencanaan, maka sang paman didakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Nah, kemana sang Amir? Amir tidak diketahui sampai kini di mana dia berada. Dia masih dalam status DPO dalam pencarian orang. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat,
karena dan kejahat termasuk ke dalam kejahatan manusia karena di sini mengancam nyawa dan membunuh. Di sini juga kasus ini termasuk ke dalam Pancasila sila kedua karena menyangkut nilai kemanusiaan yang tidak ada rasa kemanusiaan. Udah mah dikasih uang buat dikasih uang sudah mah menipu, terus dikasih kelonggaran untuk mengembalikan uangnya, terus dia malah membunuhnya karena lantaran hutang piutang tersebut. Memang tidak ada rasa kemanusiaan dari sini. Maka dari sini sekiranya ada saran dari saya, mungkin kita harus lebih menekan lagi pendidikan karakter Pancasila dalam sekolah ataupun dari sejak usia dini ataupun kepada orang-orang dewasa, karena pelanggaran HAM ini tidak terjadi di lingkungan masyarakat saja, tetapi bisa terjadi di lingkungan sekolah. Dari kitanya juga harus memiliki nilai kesadaran bahwa nilai kemanusiaan itu penting. Jika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah ataupun tidak berkenan di hati. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.